Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amadea Ayu. Hari ini saya akan memberitahu bagaimana cara melakukan pemasangan implan. Nah, yang pertama itu adalah kita siapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama, alatnya terdapat trokar, kemudian implan, lalu klem, duk steril, terus handscoon, plester, perban, lidokain sebagai anestesi, dan juga povidone iodin serta kasa steril. Dan tidak lupa juga bisturi untuk menginsisi. Setelah itu kita akan pertama kita anamnesis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pasien tidak dalam keadaan hamil dan juga tidak dalam menggunakan obat-obatan. Dan juga kita gali terlebih dahulu riwayat penyakit terdahulu dari pasien. Setelah itu kita akan melakukan informed consent. Informed consent-nya di sini terdiri kita menjelaskan apa itu implan. Jadi implan itu merupakan salah satu alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan dengan cara dia itu nanti akan mengentalkan lendir serviks sehingga jalan untuk sperma masuk itu sulit ke dalam ovarium. Ke dalam rahim. Setelah itu untuk efek sampingnya dari implan ini adalah mungkin nanti akan merasakan sedikit nyeri saat dilakukan pemasangan, dan juga ada beberapa pasien juga dia akan merasakan sakit kepala. Lalu kita jelaskan bahwa implan ini digunakan dalam jangka panjang, yaitu sekitar 3 hingga 5 tahun, dan tidak dapat digunakan pada pasien yang mengalami hipertensi, obesitas. Setelah dijelaskan mengenai kontrasepsi implan, kita bisa meminta persetujuan kepada suami serta kepada istri. Selanjutnya menuju ke persiapan petugas. Yang pertama, dokter harus mencuci tangan terlebih dahulu karena ini merupakan tindakan yang steril. Setelah mencuci tangan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan menggunakan sarung tangan steril. Setelah itu akan dilanjutkan untuk teknik pemasukan implan. Untuk pemasangan implan, tahap pertama adalah kita harus menentukan lokasi untuk dilakukan insisi, yaitu pertama adalah di lengan kiri, yaitu di atas fossa cubiti sekitar 8 cm. Kemudian kita lakukan disinfektan dengan menggunakan povidone iodin. Setelah itu kita tutup dengan dup lubang. Lalu kita lakukan anestesi. Ini harus pelan-pelan karena awalnya kita akan menggunakan, kita masukkan secara intradermal. Kita masukkan intradermal yaitu sekitar 0,3 hingga 0,5 cc sampai terbentuk indurasi. Setelah itu masuk lebih dalam sekitar 4 cm untuk menuju ke subdermalnya. Dan kita lakukan lagi. Kita tarik sedikit, jangan sampai keluar dari daerah yang anestesi itu, belum sampai keluar ke kulitnya. Kita berikan jarak sekitar sudutnya 30 hingga 40 derajat untuk ke bagian yang lain, karena kita nanti di sini akan memasang 2 implan. Setelah dilakukan anestesi, kita tunggu anestesinya. Nah, setelah anestesinya sudah bekerja, kita akan melakukan insisi. Insisinya ini dia sekitar kurang lebih 2 mm.
pada daerah yang tadi yang sudah di anestesis. Nah, setelah diinsisi, kita masukkan trokar sekitar 30 derajat. Masuk. Nah, ini perlu pelan-pelan, dan juga trokar itu sebelumnya sudah diisi dengan dua buah implan. Lalu kita masukkan. Kemudian dengan bentuk sejajar sampai pada batasnya. Kita masukkan, kita dorong ke dalam. Setelah daerah sini sudah masuk, kita copot sedikit, jangan sampai keluar dari kulit atau dari daerah insisi. Kita lakukan tadi sekitar 15 hingga 30 derajat untuk memasukkan ke daerah yang lain. Sudah, setelah semuanya sudah masuk, kita tekan dengan menggunakan kasa. Gunanya untuk apa? Agar implan tersebut masuk dan dia tidak keluar kembali menuju bolongan yang tadi kita buat dari insisi itu. Nah, setelah itu, setelah sudah ditekan-tekan, digunakan plester. Setelah digunakan plester, kita lilit dengan perban. Nah, perban ini fungsinya untuk mengurangi inflamasi, sehingga nanti jika terdapat memar, itu tidak terlalu memar sekali, jadi bisa dikurangi. Nah, alhamdulillahirobbilalamin telah selesai. Kemudian dokter bisa mencuci tangan. Nah, kemudian kita bisa melakukan edukasi kepada pasien untuk tidak sering menggunakan tangan bagian sini terlebih dahulu, sekitar mungkin 3 hari untuk mengurangi adanya inflamasi dan terjadi memar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amadea Ayu Wijaya Putri. Hari ini saya akan melakukan bagaimana cara pencabutan implan pada pasien yang melakukan kontrasepsi susu atau implan. Nah, yang pertama itu kita lakukan dulu dari persiapan pasien. Pasien dipersilahkan untuk mencuci tangannya hingga ke lengan atas. Boleh kedua tangannya, atau mungkin biar menyingkat waktu itu hanya satu tangannya yang dipasang implan. Kemudian kita menuju ke persiapan petugas, yaitu mempersiapkan peralatan dan juga mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, bisa menggunakan steril. Nah, setelah itu bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ke teknik pengambilannya. Nah, dari pengambilan implan kita perlu menentukan lokasinya terlebih dahulu dan memastikan bahwa implan tersebut berada di yang ingin kita insisi. Jadi, pertama kita dengan cara merabanya terlebih dahulu hingga terasa terdapat seperti kapsulnya. Setelah terasa kapsulnya, kita bisa disinfektan dengan cara memutar dari dalam keluar. Setelah didisinfeksi, kita pakaikan duk lubang. Setelah duk lubang, kita anestesi terlebih dahulu dengan cara sama seperti pemasangan implan. Dengan pada dua daerah, kan, bagian sini sama bagian sini, sekitar dengan membentuk sudut yang 30 hingga 40 derajat. Setelah dilakukan anestesi, kita bisa langsung melakukan insisi dengan menggunakan bisturi kurang lebih sekitar 2 mm.
Nah, setelah dilakukan insisi, kita bisa meraba lagi dan mendorong implan ke daerah insisi untuk mengeluarkan. Nah, setelah terlihat kapsul implannya itu sudah agak keluar ke daerah permukaannya, kita bisa menariknya dengan klem lengkung. Kita menariknya dengan klem lengkung perlahan-lahan hingga keluar. Lalu kita lakukan yang sama di daerah yang sebelahnya. Jika sudah sedikit keluar, kita tarik dengan lem lengkung dan kita taruh di wadah yang kita buang. Setelah itu kita bisa menutupnya dengan kasa dan juga dengan plester untuk memberhentikan pendarahan. Nah, biar lebih bagusnya lagi untuk menghentikan pendarahan, bisa dililit dengan perban. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.